Menindaklanjuti pemberitaan yang dikutip dari Kompas.com pada Jumat 1 April 2022 terkait penyerahan bantuan langsung tunai minyak goreng bernilai Rp100.000 yang akan diberikan setiap bulan selama 3 kali, maka Diskominfo Channel pada Kamis 7 April 2022 mewawancarai Sartono Pining, Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku di ruang kerjanya. Pining menyampaikan bahwa terkait dengan rencana pemberian bantuan pangan non-tunai dengan melihat kondisi kelangkaan minyak yang terjadi, itu merupakan kebijakan pemerintah pusat dan pihaknya belum mendapat informasi resmi dari Kementerian Sosial, di mana pihak Kementerian Sosial yang bertanggung jawab untuk melakukan pendistribusian dan sudah melakukan kerjasama dengan Himpunan Bank Negara maupun PT Pos untuk penyaluran bantuan tersebut. Kepala Dinas Sosial menambahkan bahwa mengingat Provinsi Maluku ini merupakan wilayah kepulauan, maka pihaknya akan membantu pemerintah pusat dalam proses pemantauan penyaluran bantuan hingga ke kabupaten kota. Sudah menjelaskan dan sama-sama teman-teman media juga sudah ikut informasi itu. Nah, tapi yang pasti penekanan itu yang tadi juga sudah dijawab bahwa itu adalah menjadi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan melakukan pemantauan. Nah, terkait dengan kondisi saat ini, khusus untuk jajaran Kementerian Sosial, termasuk di daerah Dinas Sosial, ya, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Nah, tentunya juga punya kewajiban untuk harus melakukan pemantauan, terutama dinas-dinas sosial yang ada di kabupaten dan kota, karena mereka punya penduduk, mereka punya wilayah, mereka punya masalah yang secara langsung mereka bisa dapat melakukan pemantauan karena yang menerima adalah mereka punya penduduk. Kita di provinsi hanya melakukan pemantauan jarak jauh, kan begitu. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang juga perlu dijelaskan terkait dengan kebijakan terakhir ini. Secara resmi oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial belum ada satu dokumen resmi pun yang diberikan kepada kita agar kira-kira pemerintah provinsi ini terutama itu bisa melakukan langkah-langkah apa terkait dengan kebijakan. Tapi walaupun tidak ada surat resmi, tapi kita tahu bahwa itu program nasional dari media, kita akan melakukan pemantauan saja. Kalau memang itu ada, tetap itu menjadi kewajiban kita untuk melakukan pemantauan dengan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, kan begitu. Nah, yang pasti terkait dengan kebijakan ini hanya mempertegas dan kemudian menekankan pada peningkatan bentuk bantuan pada jenis tertentu, antara lain minyak yang terbuka, kan begitu, karena kondisi kelangkaan minyak pada saat ini, kan begitu. Nah, itu juga kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada Kementerian Sosial. Nah, karena itu tadi yang kita bilang, Kementerian Sosial belum juga menyampaikan dokumen itu. Tapi berdasarkan informasi yang kita dapat di medsos juga, ada beberapa dokumen resmi itu Kementerian Sosial hanya berkoordinasi baik dengan Himbara, Himpunan Bank Negara yang melakukan kerjasama dengan Kemensos maupun PT Pos. Itu artinya Kementerian Sosial berkepentingan untuk melakukan pemantauan langsung atau koordinasi langsung dengan mereka-mereka itu yang bertanggung jawab untuk melakukan pendistribusian, baik Himbara maupun PT Pos, baik program bantuan langsung tunai, bantuan BPNT, bantuan pangan non tunai, maupun bantuan program keluarga harapan. Nah, bantuan pangan non tunai dan bantuan program keluarga harapan ini adalah program prioritas pemerintah pusat melalui Kemensos yang sudah berjalan selama ini. Tapi prosesnya juga melalui tadi yang tadi kita sampaikan, baik melalui Himbara maupun melalui Pos. Jadi seperti itu. Siap. Nah, sehingga kita di provinsi, kalau memang ada informasi, kita akan mengikuti arahannya seperti apa. Tapi kalau memang tidak ada informasi resmi, tentunya kita juga punya kewajiban untuk melakukan pemantauan agar kita bisa memastikan
bahwa apa yang menjadi kebijakan pemerintah itu betul-betul dia dapat terlaksana dengan baik di Provinsi Maluku. Nah, tentunya nanti akhir dari semua itu juga kita akan melakukan pengecekan gimana dia punya realisasi, karena tentunya di Maluku ini kan dia berbeda dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia, ya kan? Wilayah Maluku ini wilayah kepulauan. Apakah dengan kebijakan itu kemudian kita bisa menjawab, ya kan? Bisa menjawab apa yang menjadi perintah pemerintah pusat melalui Kemensos untuk kemudian bisa memberikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam situasi saat ini.